Hello everyone, selamat datang kembali di channel Novia, channel Jona Nonton. Kali ini Cici akan mereview salah satu drama yang menurut Cici bagus banget tentang drama anak sekolah. Drama ini berjudul Time Him Are Just Right. Drama ini menceritakan tentang Lin Shi yang keras kepala dan menggemaskan sengaja mendekati murid terbaik yang bernama Ji Junxing. Meskipun mendapatkan penolakan tegas dari Ji Junxing, Lin Shi tidak menyerah untuk berusaha menjadi teman Junxing. Di titik di mana Junxing mulai menerima keberadaan Lin Shi, keduanya pun mulai menjadi sahabat dekat dan berusaha menggapai mimpi serta tujuan mereka bersama. Temuan pertama dua murid yang sedang berada di parkiran, laki-laki ini bernama Ji Junxing. Dia disamperin oleh seorang wanita. Wanita itu langsung dengan berani memeluk pria itu. Pria itu kaget. Saat berada di kelas, wanita itu menjadi murid baru di sekolahnya. Dia pun memperkenalkan diri. Wanita ini bernama Lin Shi. Rupanya dia dengan berani memeluk Junxing karena mengira Junxing adalah pria yang menerima donor jantung abangnya. Maka dari itu dia sengaja pindah ke sekolah ini supaya bisa lebih dekat dengan Junxing. Karena dengan berada di dekat Junxing, dia merasakan kehadiran abangnya di sampingnya. Dia dengan belak-belakan mengajukan pada guru untuk duduk di samping Junxing. Ketika dia duduk, dia pun menulis sebuah not. Dia minta pria itu untuk tak salah paham dengan dia. Karena dia benar tulus mau berteman. Pria ini merasa selalu sial jika berada di sekitar anak baru ini. Junxing pun terlihat membawa Lin Shi mengambil seragam dan buku. Junxing adalah pria dingin. Dia merasa makin risih karena Lin Shi terus mengikutinya. Junxing merasa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Lin Shi isinya aneh-aneh semua. Lin Shi mulai khawatir dengan kesehatan Junxing. Junxing gak paham maksud Lin Shi. Meskipun dia terlihat kasar, tapi dia sebenarnya adalah pria yang baik dan tidak tegaan. Ketika keduanya kembali ke kelas, keduanya dihukum oleh pengawas Xie. Lin Shi masih meremehkan guru ini. Rupanya mereka tetap kena hukum meskipun sudah menjawab dengan benar. Lin Shi masih tidak menyerah untuk terus dekat dengan Junxing. Karena terus berbicara, dia tidak sengaja menarik Junxing. Junxing benar-benar kesal. Dia minta Lin Shi untuk tak terus mengganggunya. Lin Shi pun terus menatapnya. Dia minta Junxing memberikan syarat supaya dia bisa berteman dengannya. Jika dia gagal, dia berjanji tidak akan mengganggu Junxing lagi. Junxing pun memberikan 3 syarat. 1. Membuat daun jatuh ke atas. 2. Membuat bintang bersinar di lantai. 3. Mengambil rambut palsu pengawas Xie. Lin Shi paham, dia akan berusaha melakukan syarat-syarat yang diberikan. Di sini Junxing memiliki sahabat yang bernama Xiang. Kebetulan pengawas Xie adalah ayahnya. Dia tidak menyangka Junxing malah memberikan tantangan itu. Keduanya dibuat kaget ketika orang-orang pada heboh melihat daun diterbangkan menggunakan balon. Pelaku utamanya adalah Lin Shi. Dia sengaja melakukan itu supaya memenuhi syarat pertama Junxing. Junxing pun menghampiri Lin Shi. Dia merasa itu tidak sah. Tapi bagi Lin Shi itu sah-sah saja. Toh kamu tidak memberikan batasan, jadi kamu sudah tidak bisa menghindar. Junxing pun menganggap syarat pertama Lin Shi lolos. Lin Shi mulai menariknya dan memperlihatkan yang kedua, di mana Lin Shi membawa Junxing ke ruangan gudang. Dia minta Junxing untuk tutup mata. Dia memperlihatkan partikel-partikel yang berwarna bling-bling seperti bintang. Junxing merasa itu bukanlah bintang. Kalau kamu mau lihat yang real, ada di museum saja. Karena logika Lin Shi masuk akal, Junxing pun menganggap syarat kedua Lin Shi lolos. Nah, syarat yang ketiga, Junxing mau rambut palsu pengawas Xie yang sebenarnya. Bukan yang abal-abalan atau trik-trik lagi. Lin Shi pun berjanji dia tidak akan menyerah. Saat Lin Shi makan siang, dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Jiang Yiming. Jiang Yiming adalah seorang yang mengetahui seluk-beluk tentang sekolah. Karena mendengar hal itu, Lin Shi mulai bertanya-tanya soal pengawas Xie.
他至少比 Setelah selesai berbincang dengan Yiming, Lin Shi menemui Junxing. Dia meminta syarat itu diganti. Dia akan melakukan apa saja untuknya. 过来就是放弃了。 Lin Shi masih tidak menyerah untuk menjadi teman Junxing. Di sisi lain, Yiming dan Xiang kejar-kejaran. Saat Lin Shi dan Junxing mau pasang spanduk, spanduk itu terlempar. Dan kebetulan ada pengawas Xie dan tamunya sedang berbicara di bawah. Spanduk itu pun jatuh menimpa mereka, membuat wig keduanya terlepas. Mereka dengan segera bersembunyi. Lin Shi merasa kalau dia secara tidak sengaja berhasil melakukan syarat ketiga. sama. Saat berada di kelas, mereka kena ceramah oleh pengawas Xie. Junxing mengakui kesalahannya. Lin Shi juga ikutan ngaku. Karena itu keduanya kena hukum lagi deh. Mereka pun diminta membuat surat introspeksi diri. Lin Shi masih mempertanyakan soal syarat-syarat yang sudah dia penuhi. Junxing merasa baru sekolah saja dia sudah terkena sial sebanyak 2 kali. Dia benar-benar takjub. Dia tidak merasakan ada suka di sini. Yang ada dia mendapatkan duka ketika bertemu Lin Shi. 不就在这儿吗？ Lin Shi kembali menawarkan bantuan untuk buat surat introspeksi diri. 我谢谢你。 不客气。 Mereka pun kembali ke kelas dan ternyata gosip mereka berdua mulai tersebar. Di mana mereka digosipkan memiliki hubungan spesial. 这次真不是我。 Keduanya pun pergi ke ruangan siaran. Junxing yang awalnya bicara, di mana dia mengakui kesalahannya dan meluruskan soal gosip yang tersebar. Lin Shi awalnya menahan Junxing supaya tidak dihukum karena melakukan pelanggaran, tapi Junxing tetap melanjutkannya. Dia menegaskan kalau dia tidak ada hubungannya sama Lin Shi. 没有任何关系。 Di sisi lain, Lin Shi meneriaki Junxing. Dia pun mengutarakan isi hatinya melalui siaran ini. Dia mengenang kembali ingatannya dengan abangnya. Di mana dulu saat dia janjian dengan abangnya malah kecelakaan. Yang menyebabkan organ tubuh abangnya harus rela didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu dia sangat bersyukur bisa dipertemukan lagi dengan penerima donor itu. Dia berkata ingin terus berada di sisi orang tersebut. Karena dia sudah lama merindukan abangnya. Merindukan melakukan kegiatan bersama abangnya yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mengisyaratkan orang itu adalah Junxing. Karena Junxing merasa ucapan-ucapan Lin Shi sudah kemana-mana, dia pun dengan cepat berlari kembali ke ruangan siaran. Dan segera menghentikan Lin Shi. 你干嘛？ Junxing sangat kesal banget dengan kelakuan Lin Shi. Ketika dia pulang ke rumah, dia juga dibuat kaget. Rupanya ada Lin Shi di rumahnya. Dan hal paling mengejutkan lagi, Lin Shi akan menginap di rumahnya. Dia pun menarik ibunya. Ibunya berkata kalau Lin Shi akan tinggal di rumah mereka semester ini. Karena kamar di asrama sedang penuh. Asal cerita kenapa Lin Shi bisa tinggal di rumah Junxing karena orang tua Junxing menawarkan Lin Shi untuk pindah sekolah. Kebetulan sekolah itu adalah sekolah bagus. Mereka ingin balas budi dengan keluarga Lin Shi. Lin Shi mendengar percakapan orang tuanya, dia kaget. Rupanya keluarga Ji adalah orang yang menerima donor jantung dari abangnya. Karena itu dia tidak menolak ketika dia dipindahkan ke rumah keluarga Ji. Ibu Junxing meminta Junxing memperlakukan Lin Shi dengan baik karena keluarga Lin Shi sudah membantu keluarga mereka. Ibu Junxing tak mau menceritakan kebenarannya kepada Junxing. Intinya dia mau Junxing memperlakukan Lin Shi dengan baik, di sekolah maupun di rumah. Junxing merasa tidak nyaman. 人家一个女生都没有说不方便。 Lin Shi pun dibawa ke kamarnya. Dia menyukai kamar ini. Ibu Junxing datang. Dia tahu anaknya tidak memperlakukan Lin Shi dengan baik. Ibu Junxing menjelaskan sikap Junxing sebenarnya lembut, tapi dia memang suka seperti itu kepada orang asing. Lin Shi tidak masalah. Dia akan berusaha untuk menjadi teman Junxing. Lin Shi menulis diari. Dia menceritakan pengalaman dia hari ini. Dia merasa sifat abangnya dan Junxing berbanding terbalik. Dia tahu kalau usaha pertamanya tidak berjalan lancar, tapi dia tidak akan menyerah untuk menjadi teman Junxing. Malam hari, Junxing selesai mandi. Namun dia kaget karena Lin Shi tiba-tiba membuka pintu kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, Junxing juga terlihat menggunakan baju yang terbalik. 这衣服就这款， 是我不懂时尚啊。 Malam harinya, Junxing tiba-tiba bermimpi buruk karena terus-terusan diganggu Lin Shi. Dia bangun dan ingin turun ambil minum. Karena ketrigger sama mimpi tadi, dia merasa melihat sosok wanita berbaju putih. Dia pun berteriak dengan kencang. Rupanya orang itu adalah Lin Shi. Dia aneh kenapa Lin Shi bersembunyi.
Lin Shi memberitahukan alasan dia kenapa dia bersembunyi. Karena dia mengingat kata-kata Junxing tadi. 逻辑自洽，我都找不到反驳你的点。 Junxing benar-benar dibuat kesal dan tak bisa berkata apa-apa. Dia mau segera pergi. Lin Shi tahu Junxing salah ambil. 你拿的是番茄酱。 我要的就是番茄酱。 Ibunya Junxing memang terlalu nyaman tidur. Sampai dia tidak mendengar sama sekali keributan ini. Junxing dan Lin Shi kembali ke kamar masing-masing. Lin Shi merasa dia baru saja sampai di sini. Sudah membuat masalah bertubi-tubi. Gimana coba dia bisa mengambil hati Junxing? Keesokan paginya, Ibu Junxing memerintahkan Junxing untuk mengantar Lin Shi sampai sekolah. Dia memberikan beberapa pesan. Lin Shi pun naik ke sepeda Junxing. 你干嘛？下来。 Junxing meminta semua ini dirahasiakan dari teman-teman sekolah mereka. Dia pun tak mengizinkan Lin Shi berangkat bersamanya. Saat sampai di sekolah, Junxing terlihat pura-pura tak mengenal Lin Shi. Lin Shi melihat Junxing dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu terlihat begitu akrab dengan Junxing. Kebetulan Yimin datang. Dia menghampiri Lin Shi. Dia menjelaskan beberapa tipe orang populer di sekolah. Dan Junxing adalah salah satu pria populer di sekolah mereka. 挺方便的嘛。哎，不是说好保密的吗？ Saat tiba di kelas, Lin Shi merasa kalau seorang wanita terus menatapnya. 他是在给我翻白眼吗？已经白了尿检了。 Wanita ini bernama Ye Ye. Guru pun datang. Dia memberikan tugas pada Junxing untuk membentuk satu kelompok karena mereka akan memerankan drama tentang sel darah. Junxing bertanya pada teman-temannya yang mau ikut berpartisipasi. Beberapa murid angkat tangan termaksud Ye Ye itu. Lin Shi pun tak mau kalah, dia ikutan juga. Hal ini tentu saja buat Ye Ye jadi kesal. Mereka pun menentukan role mereka, di mana Ye Ye mau jadi sel darah merah supaya bisa jadi pasangan sel darah putih. Lin Shi memikirkan ide dan mengajukan Xiang untuk menjadi sel darah merah. Ye Ye tidak setuju. Mereka melakukan voting. 4比2，那就这么愉快的决定了。 Dan akhirnya Xiang pun menjadi sel darah merah. Saat pulang sekolah, Ye Ye menghampirinya dan berkata kalau Junxing minta mereka latihan. Tapi Lin Shi agak sedikit aneh. Kok latihannya sembunyi-sembunyi gitu? 他们几个去吗？不然呢？ Tapi dia tidak menyimpan curiga apapun. Dia pun menuruti kata-kata Ye Ye. Dia menunggu sendirian. Dia aneh kok mereka tak kunjung datang. Langit juga sudah semakin gelap. Dia melihat sebuah bayangan dan ada satpam sekolah mengejar orang lain. Dia pun tertarik oleh seorang pria. Karena panik dia menggigit pria itu. Nama pria itu adalah Chin Kai. Dia merasa menemukan seorang wanita yang menarik karena orang-orang pasti takut padanya. Sedangkan anak baru ini tidak takut padanya sama sekali. Saat di rumah, Ibu Junxing aneh. Kok Lin Shi belum pulang juga ya? Dia mencoba menghubungi ponsel Lin Shi. Sayangnya ponsel Lin Shi tak dibawa. Karena capek mendengar ibunya ngoceh-ngoceh, akhirnya Junxing mau pergi mencari Lin Shi. Di sini Lin Shi dan Chin Kai berkenalan. Rupanya Chin Kai menghindari para satpam itu karena dia ketangkap basah memanjat dinding asrama. Dia meminta Lin Shi untuk tak ketangkap basah juga. Jika ketangkap basah bisa berabe dan dikeluarkan dari sekolah. Dia pun minta Lin Shi untuk berlari dengannya. Dia pun menarik Lin Shi dan berlari dari kejaran satpam asrama. Mereka pun berhasil kabur dari kejaran satpam. Chin Kai senang bisa bertemu dan berteman dengan Lin Shi. 我以为我们已经 Lin Shi harus segera kembali karena dia takut orang rumah mencarinya. Ketika dia berjalan keluar, Junxing terlihat memasang muka kesal. Dia menjelaskan hal yang terjadi. Junxing heran kenapa Lin Shi bisa dibohongi. Lin Shi merasa orang itu bawa nama Junxing. Dia tentu saja tidak bisa menentang omongan Junxing. Karena dia takut Junxing semakin membencinya. Dan membuat dia semakin sulit berteman dengannya. Junxing minta Lin Shi untuk diam. Mendengar ucapan Junxing, Lin Shi jadi teringat ucapan abangnya. 怎么这么多？闭嘴！ Dia pun sempat terdiam. Dia minta Junxing untuk mengucapkannya sekali lagi. Junxing heran apa sih maksudnya Lin Shi ini? Dia merasa Lin Shi itu begitu aneh. 你有病吧？说一句，就刚刚那句话。Keesokannya di sekolah, Lin Shi menunggu kedatangan Ye Ye. Junxing bingung apa yang akan dilakukan Lin Shi kali ini. Saat Ye Ye muncul, terdengar bunyi ayam. Semua menertawakan dia. 你还挺会反击。 Dan tidak sampai di situ saja, dia masih ngerjain Ye Ye. Ye Ye pun semakin ditertawai oleh teman sekelasnya. Guru pun datang. Kelas langsung tenang. Selanjutnya terlihat Xiang begitu stres karena tak kunjung hafal-hafal skrip bahasa Inggrisnya.
Hari H penampilan pun tiba. Xiang tiba-tiba sakit dan tak sanggup untuk nampil. Junxing dan Yiming pun heran. Kok Xiang tak muncul-muncul? Akhirnya Linshi tak ada cara lain. Dia pun harus keluar menggantikan Xiang. Mereka pun melanjutkan penampilan ini. Dan penampilan ini berakhir dengan sempurna. Keduanya terlihat jalan bersama. Junxing aneh, kok Linshi bisa hafal skripnya Xiang ya? Rupanya Linshi menghafalkannya karena pada saat nampil mau membantu Xiang. Dia tidak menyangka hal ini jadi bermanfaat. Junxing pun berterima kasih dengan Linshi. Linshi senang kini mereka bisa jadi teman sesungguhnya. Karena dia sudah membantu Junxing, dia pun minta imbalan. Dia mau minum teh susu. Junxing membelikan Linshi teh susu. Linshi protes karena teh susu yang dia belikan tak sesuai dengan request yang dia mau. 加珍珠、加椰果、加伤心草，通通都要那种。我跟我哥喝的就 Junxing menjelaskan efek buruk jika minum teh susu yang terlalu manis. Dia tidak terima. Junxing tak peduli, dia mau pergi. Linshi tak sengaja hampir terjatuh dan menarik celana Junxing. Linshi melihat dalamannya Junxing. Hal ini pun buat Junxing kesal dan malu. Di rumah, Junxing mengumpulkan seluruh dalaman yang bergambar karakternya. Dia mau membuangnya. Dia teringat masih ada yang dijemur. Dia ingin mengambilnya. Linshi masuk kamar Junxing dan bertanya. Karena kaget, Junxing pun terjatuh dan membuat kakinya terkilir. 好尴尬。其实我也喜欢皮卡丘蜡笔。 Junxing makin emosi dong. Apalagi Linshi masih sempat bertanya soal mau bawa dia ke rumah sakit atau tidak. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi Linshi. Saat keduanya sampai di rumah sakit, dokter mau memeriksa. Karena Linshi begitu cerewet, dia pun minta Linshi keluar. Linshi melihat seorang bocah lagi nonton Crayon Shinchan. Dia mempraktekkan bagaimana Shinchan kalau memamerkan pantatnya. Kebetulan Junxing pun keluar. Linshi dengan cepat meminta anak itu untuk berhenti. Dia berkata kalau semua ini kebetulan. Dia tidak bermaksud untuk mengajak Junxing sama sekali. Junxing tak tahan mengeluarkan beberapa kata-kata pedasnya. 巴不得我全身上下都摔一遍呢。 Linshi tahu ini salahnya. Dia akan tanggung jawab. Dia siap jadi pelayan Junxing. Mendengar ucapan Linshi, Junxing mau memanfaatkan situasi ini. Padahal kakinya tidak parah. Dia malah berbohong kepada Linshi. Karena dia tahu ini adalah kesempatan bagusnya untuk membalas dendam. Sampai di rumah, Linshi membantu Junxing baring di atas kasurnya. Setelah selesai, dia membiarkan Junxing untuk istirahat. 出去时候把门带上。 Dia yang kelelahan dengan cepat mencari minum. Tapi saat dia mau minum, Junxing malah berteriak haus. Keesokannya di sekolah mereka mendapatkan tugas kerja bakti untuk membersihkan tempelan iklan. Linshi tahu Junxing pasti akan kesulitan melakukannya. Dia meminta pada Xiang untuk membuatnya dan Junxing menjadi satu tim. Xiang pun mulai mengejek mereka. 你到底帮不帮？ 帮，当然。 Junxing penasaran apa yang mereka bicarakan. Xiang merasa salut Junxing bisa menaklukkan Linshi. Dia pun minta tips. 得先弄断一条腿。 Linshi berbaring di lapangan. Shinkai menghampirinya. Dia memberikan medali hasil lombanya. Linshi pun memuji kehebatan Shinkai. Shinkai sadar muka Linshi terlihat murung. Dia pun bertanya. Mendengar ucapan Linshi, Shinkai memikirkan ide. Di sini mereka sudah tiba di tempat di mana mereka harus membersihkan dinding dari tempelan iklan. Mereka pun membagi tugas. Linshi tahu Junxing pasti susah membersihkannya. Dia pun minta Junxing membersihkan bagian bawah. Sisanya akan dia kerjakan semua. Junxing mulai protes dengan Linshi yang sangat lemot. Dia pun memperlihatkan caranya. Setelah capek bekerja, mereka pun istirahat sejenak. Junxing masih bersikap baik untuk memberikan ayam pada Linshi. Tapi ya gitu deh endingnya. Dia selipkan dengan mengejek Linshi. 250，挺适合你。 Yimian tahu Linshi itu dikerjain, tapi Linshi tak mempermasalahkannya. Dia serius mau berteman dan dekat dengan Junxing. Yimian pun hanya bisa memberikan semangat pada Linshi. Mereka membaca sebuah iklan, di mana iklan itu terlihat nenek-nenek mencari kucing yang hilang. Nenek itu menghampiri mereka dan memperlihatkan kucing yang dia cari. Mereka pun jadi prihatin dan membantu nenek itu mencari kucingnya. Rupanya kucing nenek itu manjat di atas pohon. Awalnya Xiang mau membantu ambil kucing itu, tapi dia ketakutan dan tak sanggup memanjat.
Akhirnya Lindsay mau manjat. Awalnya Junxing mau ngaku kalau kaki dia tidak bermasalah, tapi tak terucap. Lindsay juga ngotot mau manjat. Junxing tentu saja khawatir. 小心点儿，这猫没抓到人先飞了。放心，我 Dia tidak bisa menghentikan Lindsay. Lindsay pun manjat pohon itu. Dia berhasil menjemput kucing itu turun. Karena hal ini, Junxing jadi terus memperhatikan Lindsay. Dia melihat senyum indah di wajah Lindsay. Mereka pun memberikan kucing itu pada sang nenek. Nenek itu tentu saja senang karena kucing dia telah kembali. Junxing masih terus memperhatikan Lindsay. Tiba-tiba Lindsay mengucapkan sebuah kalimat. 还能找回来。 Junxing menyadari tangan Lindsay tergores. Mereka pun bersiap kembali. Saat Lindsay dan Junxing jalan pulang, Junxing memberikan obat untuk dioleskan. Dia melihat Lindsay kesusahan. Akhirnya Junxing membantu Lindsay. Mereka masih bahas soal kucing itu. 早就会离家出走，这是跟主人 Tapi terjadi perdebatan kecil di antara keduanya. 你这想象力倒是挺丰富。这真的 Lindsay membeberkan teori yang dia tahu soal kucing kabur dari rumah. Tapi Junxing meremehkan hal itu semua. Hal ini membuat Lindsay cukup kesal dan meninggalkannya. 好，没了就没了。 Ketika sampai di rumah, Junxing mencari tahu tentang teori yang dijabarkan Lindsay tadi. Dan ternyata benar. Karena hal itu, Junxing pergi ke kamar Lindsay dan mau minta maaf. Saat dia masuk kamar Lindsay, dia melihat Lindsay tertidur. Dia pun membaca aturan-aturan saat berada di sekitar Junxing. Junxing pun jadi semakin sedikit luluh. Dia menyelimuti Lindsay. Dia juga diam-diam pergi membersihkan sendiri iklan yang tertempel. Dia menyisakan beberapa untuk mereka kerjakan besok. Di sisi lain, Chin Kai berniat bantu Lindsay. Dia membawa teman-temannya. Dia kaget rupanya semuanya sudah beres. Karena sudah terlanjur datang, dia perlu membersihkan jalanan saja deh untuk membantu sedikit pekerjaan Lindsay. Keesokannya Lindsay kaget. Kok 干什么？很疼啊！ semua sudah beres dan sisa beberapa lembar saja ya? Dia mengira legenda itu benar-benar terjadi. 没准是田螺小子。 Ketika selesai membersihkan, ada bapak-bapak datang mau menempelkan iklan lagi. Hal ini pun buat Lindsay kesal. Dia pun memperhatikan bapak-bapak itu. Dia membaca iklan itu dan merevisi isi iklan itu. Keduanya akhirnya berdebat. Bapak itu mau memukul Lindsay. Tentunya Lindsay jago menghindar. Junxing merasa Lindsay dalam bahaya. Dia pun mau tidak mau berdiri dan menendang ember itu. Setelah itu dia dengan cepat menarik Lindsay kabur. Kebetulan Xiang dan Yimen pun datang. Mereka menghalangi bapak itu. Keduanya berhasil kabur, tapi Lindsay aneh. Kok Junxing bisa berlari? Junxing pura-pura acting deh, dan ketahuan. 伤的是那个脚。啊，是这脚更疼。 Junxing mau tidak mau harus mengaku. Dia merasa kalau dia hanya ikutin arus saja. Karena kan kamu bilang mau melayani aku. 关心你又跟你做，我的身体状况跟你有什么？ Mendengar ini, Lindsay kesal banget. Dia mau pergi. Tapi sebelum pergi, dia kembali menendang kaki Junxing. Saat pulang ke rumah juga dia mau menutup pintunya. Junxing kesal juga. Dia merasa dia pemilik rumah. Tapi kok malah dia yang mau diusir. Keduanya ngoceh-ngoceh di dalam kamar masing-masing. 当了几天小跟班嘛，你害我罚站、念检讨、做噩梦。 Saling kesal deh pokoknya mereka. Lindsay pun jadi teringat dengan abangnya yang memberikan dia boneka ini. Karena teringat abangnya, dia pun jadi muncul ide cemerlang. Keesokan paginya, Junxing mencari keberadaan Lindsay. Ibunya berkata Lindsay akan berangkat sekolah pagi terus untuk beberapa hari ini. Jadi dia tidak akan ikut mereka sarapan. Junxing menunjukkan ekspresi bahagia dan nafsu makan yang cukup meningkat. Di sekolah Yimin aneh apalagi yang dilakukan mereka ini. Kok dia merasa perang dingin ya? Yimin kira Lindsay sudah tidak mau berteman dengan Junxing lagi. Rupanya ini adalah trik Lindsay. Dia sengaja tak mau mendekati Junxing supaya Junxing merasakan kehilangan dirinya. Dia menganggap Junxing adalah seekor kelinci dan dia adalah seekor rubah. Yimin cukup salut dengan ide Lindsay. Dia hanya akan mendukung saja deh. Saat di rumah, Junxing dan Lindsay memang sudah mengatur waktu untuk menggunakan kamar mandi. Tapi karena ada Junxing di sana, Lindsay menunjukkan ekspresi malas dan tak jadi masuk toilet. Junxing cukup menikmati suasana ini. Dia merasa tidak ada yang mengganggu hidupnya. Dan dia bisa menjalani hari-harinya tanpa ditempelin oleh Lindsay. Tapi Junxing sudah mulai merasa agak gimana gitu. Dia berusaha mau berbicara dengan Lindsay, tapi Lindsay seolah-olah menganggap dia tak ada. 不太好吧？没关系，里面不介意。谢谢。 Junxing lumayan kesel. Yimin merasa trik Lindsay lumayan berguna. Keduanya pun mulai mengintip Junxing. Xiang menyadari sesuatu. Dia menghampiri Junxing. Dia merasa Junxing memang keterlaluan saat bercandain Lindsay. Dia pun mau mengajarkan Junxing menaklukkan hati wanita yang sedang ngambek. Tapi Junxing merasa tak perlu. Xiang meminta Junxing untuk tak terus sombong.
Sombong di awal boleh, tapi lama-kelamaan kau akan menyiksa dirimu sendiri. Karena menurut Xiang, Lindsay benaran tulus mau berteman dengan Junxing. Junxing merasa dia sangat menikmati suasana beberapa hari ini. Dia merasa bahagia tidak diganggu oleh Lindsay. 我不禁为你倾情献唱一曲，你不 Selanjutnya terlihat Xiang mengumumkan untuk pengajuan siapa yang mau jadi panitia untuk mengumpulkan orang-orang yang mau daftar menjadi pemain basket. Mendengar hal itu, Lindsay sangat excited karena dia menyukai cabang olahraga ini. Dia pun mengajukan diri. Xiang dengan cepat menyetujui dan menyerahkan tugas itu pada Lindsay. 我相信你，组织也相信你。 Yimin merasa matilah sohib aku kali ini. Lindsay akhirnya tahu rupanya susah banget membuat anak-anak kelasnya mendaftar main basket. Yimin sudah tahu itu karena memang kelas mereka tidak ada peminatnya. Lagian dari dulu kelas mereka memang suka diremehkan oleh anak seni dan anak olahraga. Intinya silsilah sekolah mereka sudah sangat jelas deh tingkatan mana yang dianggap remeh dan yang mana dielulukan. Lindsay akhirnya sedikit paham, tapi dia tidak menyerah. Dia pun bertanya satu persatu pada teman sekelasnya. Dia sampai mau sogok mereka. 恩小慧， Junxing terus memperhatikan. Junxing kira Lindsay mau bertanya padanya, tapi Lindsay melewati dia. Dia pun tanya pada Xiang. Xiang menolak juga, tapi dia menyarankan untuk mengajak Junxing. Junxing pun berkata kalau kamu ajak aku dengan tulus, aku akan menyetujuimu. Lindsay malas banget ajak Junxing. 长得就不合适，从头发丝儿到脚尖就没有打篮球的。 Junxing terlihat pergi membeli teh susu, dan dia menghafal rasa yang disukai sama Lindsay. Di sisi lain, Lindsay menonton Shin Kai lomba lari. Shin Kai itu banyak banget fans ceweknya. Tapi mata Shin Kai hanya tertuju pada Lindsay. Lindsay berjalan pulang sekolah dengan Shin Kai. Dia membujuk Shin Kai untuk ikut tim basket kelas mereka. Shin Kai tidak bisa melakukan itu karena kelas mereka juga akan ikut bermain. Saat perjalanan pulang, terlihat Junxing menunggu Lindsay. Dia melihat Lindsay pulang dengan orang lain. Dia agak sedikit kesal. Dia pun membuang teh susu itu. Keesokannya, Yimin berkata kalau tim basket kelas mereka sudah terbentuk. Lindsay pun kaget. Yimin menarik Lindsay ke lapangan. Lindsay kaget kalau Junxing bisa bermain basket. 是他，别人不知道，我们这帮初中部直升的 Dia tentu saja khawatir. Dia tanya pada Yimin apakah pernah ada masalah selama dia bermain. 有异常稳定。 Yimin pun memperkenalkan beberapa anggota yang terbentuk dari kelas mereka. Rupanya Junxing itu memang dari dulu paling ahli bermain basket. Anak kelas olahraga menghampiri mereka. Mereka tidak suka kelas 1 main di lapangan ini karena mereka merasa mereka harus kuasai lapangan ini. Akhirnya kedua kelas ini pun berdebat sedikit. Mereka pun mulai ajak tanding. Shin Kai setuju. Dia menantang siapapun yang mau bertanding melawannya. Junxing menerima tantangan Shin Kai. Keduanya pun adu shoot bola. Shin Kai anak olahraga. Tentu saja dia jago main basket. Tapi Junxing juga tak kalah hebat. Anak olahraga merasa Shin Kai memperoleh skor penuh. Jadi mereka berhak soal lapangan ini. Kebetulan bel pun berbunyi. Kelas 1 tidak mau rebutan lagi sama anak olahraga. Shin Kai meminta Lindsay untuk menontonnya nanti. Lindsay pun tak mau karena dia harus membela kelasnya. Dia juga menerangkan kalau dia adalah manajer dari tim basket ini. Tentu saja dia akan di pihak kelasnya. Dia pun menerima tantangan dari anak olahraga. 那也要好好加油，争取拿第2。 Shin Kai makin merasa Lindsay adalah wanita yang cukup menarik bagi dirinya. Lindsay masih khawatir dengan kondisi tubuh Junxing. Dia minta Junxing untuk memberitahukan dirinya kalau merasa tidak nyaman. 记得跟我说。 Ketika mereka kembali, murid-murid jadi excited mau daftar jadi pemandu sorak. Mereka semangat karena Junxing akan turun lapangan untuk bermain basket. Wali kelas mereka pun masuk. Dia tahu mereka tidak fokus belajar. Dia pun tidak memperbolehkan mereka untuk ikut lomba basket. Hal ini membuat mereka sedikit kecewa dan sedih. Ketika Junxing dan Xiang pergi mengambil minuman, mereka bertemu dengan anak olahraga. Anak olahraga emang sedikit rese, selalu memprovokasi mereka. 数第一。 Karena hal ini ada gosip kalau kelas 1 dan anak olahraga berkelahi hebat. Lindsay dan Yimin dengan cepat berlari menghampiri mereka. Hal ini juga terdengar oleh wali kelas masing-masing. Mereka panik karena ada percikan darah. Mereka semua berkumpul di ruangan pengawas Xie. Pengawas Xie tentu saja marah. 疼吗？ 活该！ Rupanya kronologisnya tidak seperti yang dibayangkan oleh mereka. Semuanya cuma salah paham. 顶多算抱了一下。 Pengawas Xie pun sudah tahu kondisi sebenarnya. Dia minta kedua orang ini untuk berpelukan dan anggap masalah ini selesai. Wali kelas masing-masing masuk ke ruangan pengawas Xie. Pengawas Xie pun minta guru masing-masing membawa mereka kembali. Junxing menghampiri gurunya. Dia memohon untuk diizinkan ikut bertanding.
Jika tidak, mereka akan sedih dan tak fokus belajar. Semua perdebatan ini terjadi juga karena mereka marah karena tak diizinkan bermain basket. Gurunya merasa tidak fungsi mereka ikut main basket. Toh mereka pasti akan kalah, tapi Junxing tak mau kalau dia tidak mencobanya. Linshi juga ikut membujuk. Karena banyak yang membujuk, gurunya pun mulai luluh. 上场吧，别搞得像我们在欺负他一样。 Dia juga tidak terima dengan ocehan Chin Kai yang meremehkan kelas mereka. Dia minta mereka melakukannya dengan kekuatan penuh. Akhirnya mereka senang karena telah diperbolehkan untuk ikut tanding basket. Linshi melihat Junxing latihan basket. Ia seperti melihat sosok abangnya. Linshi menghampiri Junxing. Dia mulai mengkhawatirkan kondisi Junxing. 万一受伤了呢？胳膊腿摔断了。 接我吗？ Tapi dia mengalihkan dan berkata kalau semua ini demi kelas mereka. Junxing pun berkata kalau mereka menang, Linshi diperbolehkan menjadi temannya. Tapi dia aneh. Bukannya kamu mau menikmati kualitas hari-hari kesendirianmu yang tenang itu? Junxing merasa ada saatnya butuh seseorang yang ribut. 你别撒谎，你再说就给你录下来。 好话， Linshi pun berdiri di sekitar sana dan mendukung Junxing latihan. Hari H pertandingan, tim kelas 1 berhasil masuk final. Di final lawan mereka adalah anak olahraga. Anak cheers dari kelas 1 juga cukup menarik perhatian. Mereka memberikan semangat pada kelas mereka. Pertandingan dimulai, tapi saat pertandingan berjalan, salah satu pemain dari anak kelas 1 kakinya terkilir. Mereka tidak memiliki pemain cadangan. Tapi mereka juga tidak mau kalah dari anak olahraga. Linshi pun menawarkan diri. Junxing agak ragu, tapi Linshi ngotot mau ikut. 规定女生不能出赛吧？ 没有这个规定。 Dia pun berusaha bermain sebaik mungkin. Dia mengingat cara-cara yang diajarkan oleh abangnya. Dia pun mulai mempraktekannya dan berhasil memberikan shoot untuk timnya. Hal ini tentu saja membuatnya senang. Junxing dan Chin Kai makin terpesona dengan dirinya. Mereka pun telah menyelesaikan pertandingan mereka. Meskipun tidak menang, setidaknya mereka sudah melakukan yang terbaik. Dan anak olahraga tidak bisa meremehkan mereka lagi, karena mereka telah berhasil menunjukkan kebolehan mereka. Toh mereka juga cuma kalah tipis. Mereka benar-benar merayakan kerjasama mereka yang luar biasa ini. Mereka juga terlihat bahagia sambil bermain kuis dan membuli Xiang. Karena hal ini, Linshi menyarankan mereka membentuk satu grup belajar. Toh mereka sudah merasa akrab semenjak membentuk grup basket. Jadi mereka akan menjadi satu grup belajar juga mulai sekarang. Mereka pun menentukan nama mereka, dan semuanya pun setuju. Yang lain sudah bubar, tersisa Linshi dan Junxing. Linshi senang kini teman dia bertambah banyak. Junxing pun aneh, kenapa Linshi ngotot mau berteman dengannya. Linshi berkata kalau Junxing mirip sahabatnya. Mereka berdua sama-sama tak suka belajar, tapi malah jadi anak berprestasi. Suka basket, populer di kalangan wanita. Intinya dia merasa kalau Junxing itu polos. Terlihat susah didekatin, padahal sangat gampang berteman dengannya. Junxing akhirnya tahu kalau Linshi cuek padanya adalah trik dia untuk mendekatinya. 我是在套路我。 Tiba-tiba hujan turun. Mereka pun pinjam payung, tapi tidak ada. Alhasil cuma dipinjamkan jas hujan. Keduanya pun pulang dengan boncengan. Junxing minta Linshi memeluknya. Dia takut nanti Linshi terjatuh terus merepotkan dirinya. Dan kebetulan hampir jatuh, akhirnya Linshi memegang Junxing. Junxing pun senyum-senyum sendiri deh jadinya. Di sisi lain, Xiang terlihat mendekati Yimin. Tapi Yimin malah tidak peka. Dia mengira Xiang mau minta jawaban atau pinjam uang padanya. Yimin memang secuek itu. Di rumah, Junxing dan Linshi sudah semakin akrab. Mereka sudah tidak membagi waktu penggunaan toilet dan lain-lain. Mereka sudah bisa bersenang-senang bersama. Junxing memberikan minuman. Bagi Linshi ini sangat aneh. Tapi Junxing berkata itu bagus untuk kesehatan. 咱可就是共患难的真朋友了。 Linshi pun menuruti. Dia merasa selera Junxing itu sangat aneh. Dia penasaran tentang Junxing. 我喜欢跟神经病做朋友。 Saat berangkat sekolah, Junxing juga sudah terang-terangan memanggil Linshi. Linshi melihat seorang wanita menghampiri Junxing. Wanita itu bernama Lin Xue. Dia memberikan buku pemrograman pada Junxing. Wanita ini ke sekolah mereka mau daftar jadi penyiar di sekolah mereka. Saat di kelas, Linshi melihat Junxing membaca buku yang diberikan wanita itu. Junxing menjelaskan siapa wanita itu dan bagaimana mereka bisa berkenalan. Junxing juga bilang kalau wanita itu ke sekolah buat daftar jadi penyiar. Mendengar itu, Linshi minta Junxing untuk daftar juga. Linshi memikirkan sebuah ide. Dia pun menghampiri Yimin. Dia tahu Yimin adalah OSIS sekolah. Dia minta formulir untuk daftar jadi penyiar.
Dia tahu Song Lin Xue jadi penyiar wanita di sekolahnya. Dia berniat membuat Junxing jadi penyiar laki-lakinya. Dia mau comblangin mereka berdua. Yimen pun bingung apa masuk konsep yang mau diterapkan Lin Xue ini. Lin Xue pun menceritakan kalau Junxing adalah orang yang menerima donor jantung abangnya. Yimen kaget dengan fakta ini. 季军行不怎么来学校，原来他背着我 Harusnya 们。 kamu bilang dari awal padanya. Kalau dia tahu pasti dia langsung menerimamu dan tak akan mempersulit dirimu. Lin Xue tak mau. Dia tidak mau membebani Junxing karena sudah tahu faktanya. Yimen pun akan membantu ide Lin Xue ini. Shin Kai terlihat sibuk latihan. Dia mau ajak teman-temannya makan, tapi mereka semua tak bisa. Kebetulan Lin Xue muncul. Shin Kai pun menarik Lin Xue untuk menemani dia makan. Lin Xue malah bawa dia pergi minum teh susu. Lin Xue tanya-tanya soal Lin Xue. Shin Kai merasa dia tak begitu mengenal Lin Xue. Harusnya Junxing yang lebih tahu. Ekspresi Shin Kai tiba-tiba berubah. Dia berkata kalau ada orang yang transfer uang padanya, makanya dia mau mentraktir Lin Xue makan. Shin Kai berkata dia hari ini ulang tahun. Mendengar hal itu, Lin Xue minta Shin Kai menunggu. Lin Xue muncul dengan membawa kue ulang tahun. Dia menyanyikan lagu ulang tahun untuk Shin Kai. Hati Shin Kai benar-benar tersentuh. Dia pun meniup lilin dan mengucapkan harapannya. Lin Xue berjanji akan temani Shin Kai di setiap ulang tahunnya. Dia juga memberikan doanya pada Shin Kai. Keduanya terlihat berjalan pulang. Junxing melihat itu. Dia sedikit kesal atas kedekatan mereka berdua. Lin Xue masuk rumah. Dia dibuat kaget karena ada Junxing di ruang tamu. 晚了，你干嘛去了？ 我当然是寻找你的幸福。我跟秦凯在一起， Lin Xue berkata kalau dia sudah mengumpulkan informasi tentang Lin Xue. 我对他的事不感兴趣。 Dia juga sudah mendaftarkan Junxing untuk ikut jadi penyiar di sekolah mereka sebagai pasangan Lin Xue. Dia sangat bahagia bisa membantu kebahagiaan Junxing. Emang sotoy banget si Lin Xue ini. Keesokannya di sekolah mereka saling kaget. Junxing didaftarkan sama Lin Xue didaftarkan sama Shin Kai. 爸，帮我报名。你有病吧？ Yimen pun datang dan minta mereka untuk masuk. Junxing dan Lin Xue mau mengundurkan diri. 你们都别气，我气醒了吧？ Mau tidak mau mereka harus ikut deh. Lin Xue senang Junxing ikut, apalagi menjadi pasangannya. Shin Kai bilang dia tak bisa latihan karena harus pergi lomba. Lin Xue sangat bersyukur. Dia minta Shin Kai tak usah kembali sampai perayaan selesai. Di sini Lin Xue berniat membantu Junxing, makanya dia dan Shin Kai mau sengaja mengalah. Junxing berkata dia juga tak bisa latihan karena Lin Xue sibuk lomba. Mendengar itu, Lin Xue menawarkan diri untuk membantu Junxing latihan. Keesokan paginya, Lin Xue sangat berisik dan ingin mengganggu tidurnya Junxing. Junxing mematikan musik berisik itu. 早上6点，星期六，你对社会的爱能不能迟？ Tapi ketika Lin Xue mau cari Shin Kai untuk latihan, Junxing segera menahannya. Dia mengajak Lin Xue untuk pergi latihan di tempat lain. Lin Xue terlihat kesulitan membuat naskah. Dia tidak ada ide sama sekali. Sedangkan Junxing terlihat sangat baik merangkai kata-kata. Junxing sama sekali tak tertarik dengan siaran ini. Lin Xue pun tanya apa yang disukai Junxing. Junxing berkata dia suka pemrograman. Ketika dia membahas pemrograman, ekspresi bahagia dari Junxing begitu terpancar. Dia benar-benar tak henti-hentinya membanggakan betapa hebatnya dunia pemrograman. Keduanya pun telah kembali. Lin Xue masih tak tidur. Dia terus memikirkan naskah yang bagus untuk Junxing. 奔向广阔天地，五湖四海，不再是 Keesokan paginya Junxing berkata kalau dia sudah merekam naskah dia dengan Lin Xue. Lin Xue merasa sia-sia saja dong dia begadang semalaman untuk Junxing. Junxing pun mau bawa dia ke sekolahan. Lin Xue takut kalau mereka ketahuan tinggal serumah. Saat mau ditinggal, Lin Xue dengan cepat menariknya. 哎，等等，我上，我上。 Lin Xue masih terus terlihat mencomblangkan Junxing dan Lin Xue. Bahkan dia sudah menciptakan gabungan nama keduanya. Sejujurnya Junxing sangat tidak menyukai ini. Dia juga merasa Lin Xue dan Shin Kai juga cukup populer di sekolah. Bisa jadi kalian berdua lah yang akan terpilih. Yimen memanggil Lin Xue. Dia memperlihatkan hasil voting. Dan ternyata suara Shin Kai dan Lin Xue sangat tinggi. Bahkan mereka terpilih. Lin Xue rasa ada yang aneh. Dan ternyata benar ini adalah kerjaan sohib Shin Kai. Dia menggunakan beberapa akun untuk memvoting Shin Kai dan Lin Xue. Dia juga tak menyangka keduanya sepopuler itu. Karena sudah terlanjur, mereka berdua melapor pada pengawas Xie dan minta maaf. Mereka minta untuk didiskualifikasikan. Keduanya pun kena hukuman deh. Mereka pilih dihukum piket. Hari H perayaan, Junxing dan Lin Xue maju menjadi pembawa acara perayaan. Keduanya pun begitu memukau. Namun Lin Xue dibuat kaget. Rupanya isi naskah yang dibawa Junxing berisikan kalimat-kalimat yang menunjukkan untuk dirinya. Naskah yang diucapkan Junxing tak sama seperti yang diserahkannya, melainkan kutipan-kutipan dari kalimat yang dibuat oleh Lin Xue. Hal ini membuat Lin Xue cukup terpana dan fokus menatap Junxing. Dia merasa kalau dia seperti berada di atas panggung bersama Junxing.
Shin Kai sampai aneh melihat Lin Shi bengong memandang mereka. 下他们特别耀眼。 Shin Kai terlihat menghampiri sohibnya. Dia minta sohibnya jangan membuat kekacauan lagi. Dia mau sesuai rencana kali ini. Acara perayaan pun selesai, mereka mulai bubar. Tapi tiba-tiba lampu mati dan ada sinar yang memancar. Sinar itu memancar ke arah Lin Shi. Rupanya itu adalah kerjaan Shin Kai. Shin Kai mengungkapkan isi hatinya. Junxing melihat itu jadi sedikit kesal. Shin Kai terus-terusan mengungkapkan kalau dia mau buat Lin Shi bahagia dan tak mau dia bersedih. Dia merasa Lin Shi paling bersinar di matanya. Intinya menyatakan cinta gitu deh. 浮夸。 Pengawas Xie pun mulai berteriak. Semua auto bubar. Lin Shi pun terdorong. Junxing dengan cepat mencari Lin Shi. Dia menarik Lin Shi pergi. Karena kejadian semalam, Shin Kai pun dihukum. Lin Shi pergi menghampiri Shin Kai. Shin Kai tahu kalau Lin Shi datang karena merasa prihatin dengannya. Shin Kai meminta Lin Shi untuk jangan tak enak hati. Mereka tetap bisa berteman seperti biasa. 这下我就放心了，我昨天怕你伤心，一晚上都没睡好。 Shin Kai masih sempat menggoda Lin Shi. Dia tahu kalau Lin Shi mau menolaknya. Tapi dia tak masalah. Dia malah kepo Lin Shi mau tolak dia gimana. Lin Shi merasa sia-sia saja dia tidak tidur semalaman karena khawatir dengannya. Rupanya Shin Kai malah terlihat slow ae. 说说吧，哎，等等我。 Selanjutnya Yimen mendapatkan tugas untuk wawancara. Tapi waktu sudah kepepet. Yimen pun tanya gimana hubungan Lin Shi dan Shin Kai. Lin Shi berkata mereka tetap jadi teman seperti biasa. Karena ini Yimen minta bantuan Lin Shi untuk mewawancarai Shin Kai dan Junxing. Dia memohon-mohon. Akhirnya Lin Shi mau bantu. Tapi dia tak menyangka kalau tenggang waktunya benar-benar super mepet. Karena sohibnya dia pun tak bisa menolak deh. 闺蜜， Lin Shi membawa Junxing untuk wawancara. Karena wawancaranya barengan dengan Shin Kai, wawancaranya tak berjalan dengan lancar. Yang ada keduanya saling sindir satu sama lain. 希望帮个忙，感谢。 你在学校里面躲保安，比起梦想开始的地方。思想自由、精神独立。 Junxing malas berdebat, dia pilih untuk isi sendiri di rumah saja deh. Shin Kai maunya tetap diwawancara oleh Lin Shi. Saat Lin Shi pulang, Junxing memberikan hasil wawancaranya pada Lin Shi. Lin Shi menyerahkannya pada Yimen. Yimen terlihat memuji Lin Shi dengan over. 真的猴子手段还多，比南海的观音菩萨心肠还。 Lin Shi tahu pasti Yimen ada maunya. Rupanya benar. Dia minta Lin Shi jadi kameramennya Lin Shi dan Junxing. Karena dia tak bisa pergi. Dia disuruh belajar sama ibunya. Karena di sana ada tempat bermain, Lin Shi pun setuju deh buat bantu Yimen. Keesokannya, Junxing dan Lin Shi berangkat bersama. Lin Shi berkata dia ditugaskan oleh Yimen untuk menjadi kang foto mereka. Lin Shi kurang paham penggunaan kamera ini. Junxing pun mengajarkan caranya. Namun dia cukup kaget karena Lin Shi begitu cantik setelah dipotret. Lin Shi jadi tukang foto mereka. Dia juga berusaha membantu Junxing untuk arahkan gaya. Ketika Lin Shi menyentuh pipi Junxing, Junxing sempat terdiam dan bengong. Dia minta Lin Shi fotoin aja. Dia sudah paham harus gimana. Lin Shi menelpon Shin Kai. Dia ajak Shin Kai main escape room. Shin Kai tentu saja mau, tapi pelatih datang. Saat mereka disuruh lari, Shin Kai malah kabur. Mereka pun sudah di tempat permainan. Mereka mendaftar. Bosnya menyarankan main yang level bunga iris. Mereka pun setuju. Lin Shi tak mau jantung Junxing nanti kaget. Dia pun request pada orangnya. Yang susah-susah diserahkan pada mereka saja. Biarkan Junxing dan Lin Shi main yang asal-otak saja. Bos pun setuju. Saat masuk, mereka dibagi dua. Masing-masing tim menyelesaikan misi. Tapi Junxing dan Lin Shi mendengar suara Lin Shi dan Shin Kai. Lin Shi merasa mereka begitu menikmati permainan ini. Tiba-tiba saat Lin Shi menekan tombol, pintu berputar membuat Junxing dan Shin Kai bertukar posisi. Saat mereka mencoba tekan tombolnya lagi, malah tidak berfungsi. Lin Shi dan Shin Kai pun malas main lagi deh. 太有意思了，哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿。 Junxing sempat mengejek Lin Shi. Lin Shi agak kesal dengan ejekan Junxing. Junxing tarik Lin Shi untuk melanjutkan. Lin Shi mau melambai dan menyerah. Junxing memprovokasi Lin Shi. Akhirnya Lin Shi menerima tantangan Junxing 激将法成功，今天我必须玩到。 dan akan menyelesaikan permainan ini sampai selesai. Keduanya melanjutkannya dan mencari petunjuk. Lin Shi menebak pasti akan ada hantu muncul nanti. Dia minta Junxing berlindung padanya. Keduanya mencari tahu passwordnya, namun Lin Shi salah menyebutkan. Akhirnya mereka diserang. Keduanya tentu saja kaget. Lin Shi masih terus sembarangan menyebutkan passwordnya. Junxing minta Lin Shi menghentikan.
Dia menjelaskan arti dari bunga iris itu. Keduanya pun bersama-sama menyebutkan passwordnya dan berhasil. Tapi mereka masih berpelukan gitu deh. Linshi pun segera melepaskannya karena dia merasa canggung. Saat di toilet, Linshi terus memikirkan keadaan tadi. Di sini terlihat Linshi sudah kembali duluan. Dia menunggu kepulangan Junshik. Keduanya tidak lupa saling menyindir lagi deh. Mereka sebenarnya kepo kegiatan setelah main escape room itu, tapi sama-sama gengsi. Apalagi kata-kata yang keluar dari Junshik tidak pernah ada bagus-bagusnya. Tak terima dikatakan, Linshi minta Junshik untuk tak memakannya. Linshi melihat berita di mana salju akan segera turun. Dia pun merasa kalau salju pertama akan mengabulkan permohonan. 你这种无聊的都市谎言吧。 Junshik memang si pemata harapan. Keesokannya mereka berdua dibuat kaget karena teman-teman mereka berada di depan rumahnya. Rupanya mereka mau cari tahu hubungan keduanya. Mereka mendapatkan foto Junshik yang terpotret oleh Linshi. Dari situ mereka sangat kepo dan curiga. Kenapa mereka berdua bisa tinggal bareng? 其实我们就是室友而已。 Akhirnya mereka dipaksa untuk menjelaskan. Awalnya mereka sudah mengira yang aneh-aneh. Tapi Linshi berkata kalau keduanya hanya kenal karena orang tua mereka adalah kerabat jauh. Karena dia anak baru di sekolahnya, jadi ibu Junshik minta dia untuk tinggal di rumahnya. Junshik membenarkan cerita itu. 打死我也不行。那我就打死 Saat 你！ tiba di sekolah, gosip mereka segera memudar karena info libur diumumkan. Tidak lama Linshi muncul dan memanggil Linshi. Linshi panik. Dia kira Linshi mempermasalahkan gosip mereka yang tinggal serumah. Rupanya Linshi menyerahkan tiket. Dia minta Linshi bawa Junshik menonton pertunjukannya. Linshi sudah mengajak Junshik, tapi Junshik berkata dia ada janji dengan Linshi. Linshi tentu saja kaget. Dia tidak merasa ada melakukan janji dengan Junshik. Dia yakin Junshik hanya beralasan saja. Rupanya Linshi sudah mau pindah sekolah. Dia sangat berharap Junshik bisa melihat penampilan terakhirnya di kota ini. Linshi aneh, kenapa coba Linshi mau berteman dengan Junshik yang begitu dingin itu? Linshi menceritakan asal-muasal dia mengenal Junshik. 你怎么了？为什么躲在这里哭？ Rupanya Junshik memiliki kesan yang mendalam di hatinya. Maka dari itu sebelum dia pergi ke luar negeri, dia ingin menghabiskan tahun baru ini bersama Junshik. Ketika Linshi pulang, dia menyerahkan tiket itu pada Junshik. Junshik kira Linshi mau ajak dia nonton pertunjukan. Linshi berkata itu dari Linshue. Junshik merasa dia sudah menolak Linshue. Linshue minta Junshik untuk pergi, karena ini permintaan terakhir Linshue sebelum dia pindah ke luar negeri. Junshik tetap tak mau, karena dia mengantuk melihat pertunjukan itu. 能往前爬。我怕我说出真心话，他伤心。 Linshi masih berusaha membujuk Junshik, karena ini permintaan Linshue yang terakhir. Tapi Junshik tetap tidak mau pergi. Saat di sekolah, Junshik mendapatkan tugas dari wali kelas untuk merias papan tulis. Linshi pun menawarkan diri untuk membantu Junshik. Linshi dengan yakin akan bisa membantunya. Linshi menemui Junshik. Rupanya dia ada maksud terselubung. 因为我们俩联手能拿第一吗？ 本来就选。 Dia minta jika mereka menang juara 1, dia mau Junshik pergi ke pertunjukan Linshue. Jadi semua senang deh. Junshik sadar rupanya dia hanya dimanfaatkan. 老板 peace。行，琳达， Junshik minta Linshue untuk tidak terlalu percaya diri. Karena dari tahun ke tahun, pertandingan ini selalu dimenangkan oleh anak kelas seni dan olahraga. Saat Linshue mau coba melukis, dia bingung dan butuh inspirasi. Yiman memperlihatkan lukisan Linshi. Rupanya Linshi benar-benar tidak ada bakat melukis sama sekali. 这次要是拿到倒数第一，岂不是打脸打到翻白眼？ Linshi mau cari tahu lukisan anak seni. Kebetulan ada Shinkai. Shinkai menghalangi dan minta Linshi untuk tidak melihat. Dia takut kepercayaan diri Linshi akan hilang. Tapi Linshi tetap memaksa. 我新买的鞋。 Setelah dia melihatnya, dia benar-benar down dan tak semangat. Shinkai janji akan mencari cara untuk Linshi. Shinkai menghampiri Linshi dengan motornya. Dia menjabarkan idenya. Dia akan mengganggu lukisan kelas lain. 你怎么把学校炸了？ 哎，逗你玩儿，逗你。 Shinkai mau mengantar Linshi pulang. Dia pun memberikan helm lucunya. Junshik muncul. Dia tidak memperbolehkan Linshi naik motor Shinkai. Keduanya pun rebutan mau gonceng Linshi. Linshi mulai kesal karena dia jadi barang rebutan. Dia langsung semprot keduanya. Alhasil Linshi minta mereka berdua satu motor dan dia naik sepeda Junshik. Mereka berdua memang tidak bisa akur. Saat perjalanan terus-terusan saling berdebat. Linshi merasa mereka begitu lemot.
Bahkan dia yang naik sepeda bisa lebih cepat dari keduanya. Mereka pun telah tiba. Junxing dengan cepat menarik Lin-Shi untuk masuk ke rumah. Saat di rumah, Lin-Shi begitu serius mencari ide. Junxing sangat salut dengan keseriusan Lin-Shi. Junxing juga dengan sengaja mengambil minuman Lin-Shi. 不好意思啊， Keesokannya Junxing aneh kok Lin-Shi sudah tidak ada ya. Rupanya Lin-Shi pagi-pagi sudah berangkat ke sekolah. Junxing juga memilih tak sarapan dan langsung mau ke sekolah juga. Saat tiba di sekolah, Junxing melihat Lin-Shi ketiduran. Junxing pun diam-diam masuk supaya Lin-Shi tak terbangun. Dia terus memperhatikan Lin-Shi. Dia aneh, Lin-Shi mau menang dengan kemampuan dia yang seperti itu. Dia justru berharap kalau mereka tidak menang. Junxing sudah makin menunjukkan rasa sukanya ya. Saat di lab, Lin-Shi tak fokus sama sekali. Dia asik mencari inspirasi terus-menerus. 流水，哎，你自己找。 Sampai-sampai dia tidak bantu Junxing untuk melakukan tugas mereka. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Setelah melihat Junxing memegang sebuah cairan, dia pun dengan segera mencobanya. Dia mengintip dari lubang tangannya. Lukisan mereka menjadi glow in the dark. Dia minta Junxing melihat itu. 好看。 Mereka pun telah selesai melukisnya. Lin-Shi mematikan lampu dan lukisan mereka terlihat begitu indah. Dengan begini Lin-Shi yakin mereka akan menang. Junxing tahu kalau mereka menang pasti dia mau menjualnya. 怎么，现在才觉得不好意思啊？ Lin-Shi merasa dia memberikan kesempatan untuk mereka berdua. Keesokannya pengumuman muncul, di mana kelas mereka benar-benar mendapatkan juara 1. Tapi di bawah ada not kalau kelas seni kalah karena Shin Kai mengubah lukisan mereka menjadi kepala babi. Mereka pun membahas planning malam tahun baru. Yemian pilih tidur di rumah. Xiang mau tanya Junxing, tapi Lin-Shi berkata kalau Junxing sudah ada janji. 他原来已经有约。 Ketika di rumah, Lin-Shi jadi aneh sendiri. Bukannya dia yang mendukung keduanya buat jalan ya? Kok dia malah jadi kurang senang gitu? Junxing mengetuk pintu kamar Lin-Shi. Dia mau minta Lin-Shi bantu dia pergi beli hadiah tahun baru. Lin-Shi tak bisa menolak. Saat keduanya pergi beli, Junxing tanya pada Lin-Shi barang-barang yang dia pilih bagus atau tidak. Lin-Shi merasa semua pilihan Junxing tidak ada yang benar. Dia selalu protes dengan pilihan Junxing. Junxing pun minta Lin-Shi yang pilih aja deh. Lin-Shi mengambil sebuah topi karakter. Dia merasa ini sangat lucu dan imut. Junxing berkata selera Lin-Shi sangat aneh. Dia pun minta Junxing tak pilih barang yang dia sarankan. Dia pun tak mau kasih saran lagi dan memilih tunggu di depan saja. Hari tahun baru tiba. Junxing bersiap pergi. Dia awalnya mau ajak Lin-Shi keluar jalan-jalan. 不，我干嘛当电灯泡？ Tapi Lin-Shi malah menolak. Dia pun berkata dia mau makan hotpot sama Yimian. Junxing aneh dengan pakaian Lin-Shi. Lin-Shi pun mendorong Junxing untuk segera pergi. Lin-Shi pergi ke sebuah restoran hotpot. Junxing pun pergi menemui Lin-Shi. Dia menyerahkan bunga yang dia bawa. Rupanya di sini Junxing baru tahu kalau dia dibohongi oleh Lin-Shi. Lin-Shi sengaja mengarang cerita supaya Junxing mau menemuinya. 既然这样的话，我还有事。 Lin-Shi menceritakan asal muasal kenapa dia begitu tertarik pada Junxing. Dia pun mengungkapkan isi hatinya. Junxing menolak Lin-Shi dengan lembut. Dia yakin suatu saat Lin-Shi akan menemukan orang yang lebih baik dan bisa buat dia bahagia. 元旦快乐。 Junxing memilih segera pergi karena harus ada yang dia lakukan. Lin-Shi tak bisa memaksa Junxing. Meskipun sedih, dia harus merelakan Junxing pergi. Di sisi lain, Lin-Shi menelpon Yimian, minta Yimian buat datang karena dia begitu banyak pesan makanan. Tapi Yimian tak bisa karena dia terjebak di rumahnya. Xiang menyebabkan dia tak bisa pergi karena ibunya mengira Xiang pintar matematika dan alhasil ibunya minta mereka berdua untuk belajar bersama. Lin-Shi pun hanya bisa sendirian saja deh. Kebetulan salju pertama turun, Lin-Shi mengucapkan permohonannya. Dia berharap mereka semua bisa sehat dan bahagia selalu. Tiba-tiba Lin-Shi kaget. Ada seseorang yang men-cheers gelasnya. Dan orang itu adalah Junxing. Oke gengs, itu dia part satunya ya. Kita berjumpa lagi di part kedua. Jangan lupa untuk terus ikutin video Cece ya. Bye-bye.